13-nya 13 orangnya dari Pontianak. 15 dari Pontianak dan 11-nya dari luar. Jumlah untuk yang perempuannya 13, laki-lakinya 13. Untuk yang udah mengirimkan formulir ke saya yang lewat PDF itu dari luar semua ada 7 orang. Yang dari Pontianak belum ada info sih. Cuma udah saya follow. Berarti masih banyak yang belum konfirmasi. Tapi bulan Mei kan yang kesempatan kita untuk konfirmasi. Masih bulan Mei, bulan Juni. Mungkin pertengahan Mei. Ini teman-teman yang di angkatan 24 tidak banyak yang mengirim peserta. Beberapa ya. Kak Aiska, Bang Andri, Bang Yusuf, Syahira. Seril tidak mengirim orang. Ada banyak Pak Sumbi, Mbak Meli. Angelina? Belum ada yang datang. Oh ya, oke. Ya. Ini nanti harusnya suruh Pak Hendro ngirim orang. Lalu suruh Pak Hendro carikan orang. Itu jago nih rekrut. Dari Seril apa? Tugasmu yang lalu apa? Itu, perlengkapan. Perlengkapan. Nah, gimana perlengkapan dengan Delta? Udah ada ketemu. Belum pernah ketemu. Iya. Oke, mulai bulan Mei mulai digarap ya perlengkapan. Jadi perlengkapan kita itu misalnya kan banyak tuh, harus dicek mana yang tidak bisa dipakai lagi. Lalu perlengkapan itu karena akan menentukan misalnya mana yang masih harus lengkapi. Contoh mungkin ada yang harus dibeli, misalnya begitu. Gitu. Teks lagu itu tetap, teks renungan tetap harus dipilah-pilah. Gitu. Teks lagu, teks renungan, dan peralatan untuk ini, untuk kegiatan siang, kegiatan malam, artinya kegiatan khusus maupun kegiatan lainnya. Termasuk misalnya lilin, ya pokoknya perlengkapan dicek lah. Mana yang tidak terlalu perlu, mana yang tidak lagi. Kondisi di situ itu kalau tugas siang itu harus kreatif kita menciptakan tugas siang. Karena kalau kita berdasarkan yang lalu kan semua udah kita persiapkan dari sini. Harusnya enggak, itu alam luar biasa. Jadi kita harus mampu menciptakan bentuk kegiatan pengembangan kepribadian itu dari situasi yang ada. Tidak banyak di kelas, tidak banyak di ruangan doa. Nah, kalau malam-malam yang berdoa itu masalah. Jadi kita harus agak kreatif. Jadi pembantu umum, pembantu khusus harus agak kreatif menyodorkan kepada saya misalnya ini kegiatan pembinaan yang akan ditawarkan. Ini tema perang bintang. Saya belum kasih ke orang lain. Saya tetap minta Ian berdalam barang ini. Dengan lalu tolong ini mungkin instruksi atau briefing kepada para pembantu supaya jangan terlalu sibuk supaya peserta gagal. Jadi kan ini sudah akan begini tapi kan ada yang datang pasang lagi dia gagal lagi dia. Sehingga ada 2 kali atau 3 kali kita itu kan belum pernah ada yang memasukkan ini. Padahal kalau mereka bisa memasukkan itu ada kebanggaan tertentu kan. Jadi itu kan briefing kepada teman-teman kita supaya teman-teman kita tidak terlalu aktif membuat peserta itu tidak berhasil. Ya kalau yang itu sih sebenarnya itu bagaimana kita membuat bukan soal berhasil lalu dianggap hebat lah, tapi kan ini kan ada arahan selanjutnya. Tugas seorang pejuang, tugas seorang kader itu pasti punya misi. Misinya itu harus berhasil apapun rintangannya, kan begitu.
Untuk itu nanti saya mohon kepada Ian memberi briefing kepada tim yang membantu mempersiapkan, termasuk ini rudal-rudalnya itu Poketnya. harus agak serem sedikit tuh rudal ya itu. Tapi ini menurut saya ciri khas di tempat kita ini adalah perang bintang. Kalau yang lain-lainnya, senam itu juga senam khas, tidak ada di tempat lain itu senam kita. Jadi memang perlu ada ya. Kalau yang dari sini, yang jagoan senam siapa? Eka enggak kan? Saya punya. Oh kurang. Angelina ya? Oke. Kalau Angelina berarti nanti teks senam boleh dipersiapkan, dipelajari, dan nanti saya akan melihat sendiri dulu bagaimana kamu latihan gerakan 1 sampai 12 kan itu. Harus supaya memberikan contoh kepada yang lain-lainnya. Saya tidak tahu bola itu masih bagus atau tidak, karena udah 2 tahun lebih dipakai. Biasanya kalau alat begitu tidak dipakai jadi rusak dia kan. Rusak ya. Tapi ya bisa nanti. Nah itu berarti kita sudah dengar itu. Mengenai anggaran ada pertambahan nggak? Belum ada waktu di sini. Nah, Eka nanti follow up dengan Yuyun ya. Karena saya masih sangat berharap Eka itu kamu mulai memikirkan izin di tempat bekerja itu supaya pada saat pelaksana tuh Saya bulan 5 ini udah selesai kerja. udah selesai. Jadi Ya, karena udah terakhir. kerja yang sekarang Iya. Jadi udah berhenti. udah berhenti. Berarti untuk sebelum ada kerja baru ikut dulu ya. Nah, sip. Tergantung kontrak sama mama lagi. Oh ya. Karena gini, Eka kan pernah beberapa angkatan tuh sangat intens di bagian keuangan dan kemudian pendukungan belanja, termasuk membantu juga urusan kepesertaan waktu itu. Jadi saya sangat berharap untuk membantu. Macam Nat, saya sangat berharap bantu untuk di kepesertaan maupun di bidang umum itu, karena tugas-tugas pada peserta itu kan harus ada yang lebih senior memberikan itu. Kalau yang menyiapkan tugas-tugas itu nanti yang muda-muda, nanti peserta melihat dia mau main-main. Nah, tapi kalau yang senior kan agak beda kan, gitu. Oke, itu gambar umum. Silakan saya minta pada Ik dulu kah, Ian dulu kah, Nat dulu kah, saya persilahkan. Pak, mau tambah Pak. Hah? Mau tambah Pak. Oh, mau nelpon saya nggak? Silakan. Bang Yan, Baik, sebenarnya yang menjadi persoalan itu hanya satu, mau atau tidak mau. Tahun lalu saya sudah komunikasi dengan Pak Don menyatakan tahun ini. Nah, yang waktu di Ketapang itu sepertinya tidak jadi Pak Don ya? Jadi, Oh jadi ya? yang di Ketapang itu tanggal 26, Nah, 27, 28, 29, Jadi ya? 30 di Air Ufas. Jadi saya setelah dari sana kurang lebih 1 minggu saja untuk menyiapkan fisik untuk bersama kita. Oh jadi tahun ini juga? Iya, tahun ini juga. Berarti bukan tahun yang lalunya kan? Bukan, tahun Karena ini. Pembicaraan Juni, kami, ya, Juni akhir ini. pembicaraan kami dengan Pak Don itu kan alutnya di situ, bahwa sebenarnya kekaderan ini ada dan tiada, ya kan? Dibilang ada, masing-masing orang-orang yang berkecimpung di situ selalu mengatakan waktu. Ada yang punya waktu tapi tidak punya tenaga, ada yang punya tenaga tetapi tak punya waktu. Dalam persoalan pekerjaan, masalah mau dan tidak mau. Nah, ketika kita mau melaksanakannya, ya terjadilah itu. Seperti Bang Urai sampaikan, kita mesti ada pertemuan karena dalam tahun jubileum ini usia kita sudah 35 tahun juga, dan tahun 90 itu kan ya artinya masa di mana kita memulai gerakan ini
semangatnya itu selalu ada. Ketika kami di komisi keluarga kemarin bertemu, kebetulan saya dan istri itu di komisi keluarga dan ketemu dengan Pak Melano, ketemu dengan Kak Erni, pembicaraannya itu masih tetap sama sih idealismenya. Nah, itu tadi saya katakan, idealisme gitu tuh di gerakan ini masih sama, tidak berubah bentuk karena spiritualitasnya Yesus Kristus begitu. Cuman masalah mau dan tidak maunya kan begitu. Nah itu kemudian yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tantangan mempersiapkan orang muda itu ya, pada abad ini untuk banyak mampu mencintai Yesus Kristus itu dengan total. Makanya dalam komisi keluarga kemarin itu dibicarakan ya pendidikan yang pertama dan paling utama itu adalah orang tua. Nah, perekrutan ini sebenarnya kalau kita lihat dulu ya, memang orang tuanya yang kita harus dekati paling utama. Kita balik begitu, karena yang memotivasi anak itu bisa ikut ya orang tua, yang bisa memaksa, mendidik kan. Bahkan berkali-kali kita sampaikan bahwa kursus agama itu sangat tidak diminati, orang lebih suka anaknya kursus renang, kursus golf, kursus badminton, kursus fisika, kimia. Kalau untuk belajar agama dia pandai sendiri katanya di sekolah minggu. Itu bullshit, namanya bohong. Karena orang tua itu untuk menghindar dari tujuan perkawinan kan. Tujuan perkawinan kan mendidik anak secara Katolik. Selain bahagia dan sejahtera, kemudian memperoleh keturunan, mendidik anak secara Katolik. Nah ini persoalannya. Rekrutmen kita itu tidak membumi. Saya berkali-kali sampaikan kepada anak-anak yang, karena kalau generasi kami kan udah punya anak nih, itu memang mesti kita kontak satu persatu. Anaknya kelas berapa kak? Begitu kan. Kalau dia tidak punya semangat yang sama dengan anaknya ya berarti siap-siap lah. Karena ini kan generasi berikutnya, maka tadi saya tanya Bang Ik, anaknya ikut ya, mantap. Karena kita yang paling mudah kita rekrut itu anak sendiri, yang kita bisa paksa untuk ikut. Kalau anak orang ini sulit. Yang pertama, perilaku orang tua sekarang ini protektif, tetapi anaknya rapuh. Generasi strawberry. Ya, karena dia pengetahuan tuh di mana-mana, dapat dari YouTube, TikTok, dan itu tantangan yang paling berat bagi kita sekarang ini. Pemakaian gadget itu yang 24 jam full ya, 24 jam. Dan kita pun terasa gadget itu tidak bisa lagi. Gadget itu udah bagian dari hidup kita, lifestyle kita. Kita tahan pulang daripada kita ini kan. Nah di sana nanti kan tantangannya kan 5 hari 4 malam tidak pakai gadget. Dan beberapa kali tim sekretariat juga tidak mampu tidak pakai gadget. Karena memang bawaan pekerjaan kan. Dari 5 angkatan yang udah terjadi itu kan gadget itu ya Pak Don bebaskan tujuannya satu, karena memang tim-tim ini kan punya pekerjaan profesi. Kalau sampai gadgetnya itu tidak hidup, ya itu bahaya karena ada hal-hal tertentu yang harus mereka laksanakan kan. Nah, bagi saya sih sebenarnya masalah perekrutan ini menjadi hal yang isu yang sentral. Begitu juga dengan Kak Erni kemarin itu, sambil diskusi di ruang makan, sambil dengan Pak Melano juga nih. Perekrutan ini bagaimana begitu. Karena memang rekrutan kita ini sebenarnya secret sebenarnya. Sampai detik berapapun sebenarnya tidak boleh diberitahu kalau kita kurang peserta. Karena itu akan mengakibatkan satu, bias gitu kan. Yang tidak pernah ikut dalam rapat itu nanti akhirnya beranggapan G tidak diminati. Walaupun kita sesama G, karena yang dipilih oleh Pak Don ini kan tim. Yang tahu isi perut kita ini kan yang kita rapat ini. Biasa dulu itu. Karena kalau sampai tahu, yang lain ini akan ya apatis dia. Ya kan? Nah itu. Saya yakin dan percaya pada rapat ini kita mau mensikretkan itu gitu. Pesertanya ada, dananya siap. Nah itu. Karena apa? Kalau kita bilang peserta kurang, dananya kurang, ya kan? Pesimistis. Nah ini ya. Karena dari angkatan 1 sampai 24 itu
Pak Don pasti tahu lah, ada 4 golongan tuh. Yang paling susah ngangkat itu yang pesimistis. Pesimistis itu susah. Mau diangkat bagaimanapun dari angkatan 1, dia tetap akan pesimistis. Ya. Nah, ada golongan yang semi pesimis, ya kan? Ada yang semi optimis. Nah, kita nih golongan yang optimis lah. Yang pesimis tuh sampai kapanpun gini ada, dia selalu akan melihat nilai buruknya begitu. Personalnya dan sebagainya. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Karena saya udah ketemu nih. Ayolah anaknya, alah anak saya ini kuliah enggak bisa. Padahal anak G kan. Kapan, Bah? Nanya kapan lagi? Gabung di grup? Enggak, katanya. Ya kan sibuk ini dan ini. Sebelum dulu pernah sibuk kan memang di sini sebenarnya. Ya kan? Nah, itu. Karena saya udah selama beberapa bulan ini ketemu ngomongkan itu saja sebenarnya. Ketemu dengan Bang Ikpun, itulah. Nanti kita bicarakan nih. Ya kan? Walaupun di setengah-setengah kesibukan, kita punya optimis begitu. Nah, itu. Sampai saya bilang Pak Don ini nanti rekrutmen kita ini sebenarnya sudahnya ini harusnya secret. Nah, itu. Kemudian memang yang saya lihat ya, ketika kita berbicara tentang rekrutmen, bahkan ada yang bilang masih ada gitu katanya. Walaupun saya bilang padahal dulu ini tim sekretariat dan sebagainya masih ada gak katanya. Loh masih ada dong. Kita mau ngotot susah juga kan. Loh kok gimana ya, kok enggak tahu ya informasi ya, kamu gabung di grup enggak begitu. Nah itu. Dan ini mungkin bukan promosi ya. Mau enggak mau kita harus kerja keras lagi mengingatkan ini. Bukan hanya Tere, ya nanti kami juga akan mengingatkan ini kepada yang senior-senior ini. Ada enggak anaknya begitu. Kalau kita merekrut anak orang itu sulit. Kalau keponakannya mudah. Ya kan? Oh ada keponakan saya, bisa enggak? Oke, kita catat. Ya. Ketika kita inventarisir dapat 50, barulah nanti pada detik terakhir itu biasanya Pak Don tuh katakan isi formulir. Kalau kami dulu tipenya gitu. Bukan formulir dulu yang diisi. Karena apa? Ketika kita suruh diisi formulir, lama mengendap di situ, saya aja anak saya belum saya suruh isi formulir, saya yakinkan dulu dia, ikut enggak dia. Ya, kita monitoring dulu walaupun anak sendiri kan. Kita monitoring dulu gitu. Anak si Andre contohnya, masih dimonitoringnya dulu gitu. Ya kan? Karena ketika dia sudah mengisi ini, itu kan menjadi bahan nanti untuk tim memberikan tugas-tugas itu. Itu mungkin rekrutmennya beda kali ya. Mungkin yang sekarang tuh kita maunya dia isi formulir, tanpa tahu data-data pribadinya. Kalau mudah kan, kalau misalnya saya rekrut kayak anak si Anton dulu, misalnya, oh ini Rere nih, anak si Anton, G, bapaknya udah muda, mamanya malah sibuk karena bukan G kan, saya diam saja begitu. Si bapaknya diam-diam saja kan gitu. Tunggu sudah anaknya ikut, barulah bapaknya cerita ke mamanya kan. Oh G ini begini, meyakinkan. Ini mamanya udah sana sini sibuk nanya, ini gimana nih Pak Arthur nih, ini nih, oh ya. Pokok ikut saja Arthur ikut, saya bilang udah. Tapi kalau kita menjelaskan apel itu, ini manis, asam, kuning, hijau, ya sulit begitu untuk dapatnya. Makanya Sheryl enggak dapat, kalau bapaknya itu udah tahu lah, enggak mewariskan kali cara ngerekrutnya. Ya. Kemudian masalah tadi Pak Don katakan mengenai tema. Saya setuju tema itu sebenarnya tentatif saja. Situasional, ya kan? Memang awalnya dulu itu kan ketakutan kita itu bagaimana generasi muda itu bisa nanti pindah iman. Toh nyatanya juga banyak yang pindah iman. Beberapa lah, bukan banyak ya. Itu persoalan nanti lah ya. Yang kita takutkan nih orang ini harus menjadi ini. Tidak penting juga sih sebenarnya orang itu harus menjadi itu begitu. Dia satpam pun tidak masalah nanti, tapi dia bisa menjadi orang Katolik yang militan lah. Nah, yang terakhir mengenai saya setuju dengan Pak Don, ya kan, tantangan narkoba ini sudah menjadi isu yang harus disisipkan. Kalau memang tidak menjadi tema utama, tapi disisipkan. Ini menjadi isu yang tidak bisa kita anggap sepele begitu. Nah, kasus-kasus, kalau saya kan sering ke lapas ya, setiap minggu. Tantangannya itu mengapa mereka bisa jatuh gitu. Karena memang
pendidikan keluarga yang minim, pendidikan yang minim. Rata-rata mereka kelas SD, SMP, SMA, karena ngapa bisa seperti ini saya katakan. Kemarin yang pedofil itu kan, yang 7 korbannya itu kan dia hanya enggak tamat SMP ya. Dia kontaminasi ya, kita enggak tahu dari mana, apakah dia bilang dari HP. Jadi anak korbannya itu 7 orang kelas umur 6, 7, 8, 9 itu diiming-imingi HP lalu dicabulinya begitu kan. Jadi ada 7 korbannya. Syukurnya dia itu tidak hukuman seumur hidup atau 20 tahun. Karena dia di bawah umur juga, 17 tahun. Ini bayangkan nih, salah satu di Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Suti Semarang, di dusun lagi itu. Ya, dusunnya itu yang dia ini kan challenge bagi kita. Betul kata Pak Don tuh, ada satu dusun itu yang narkoba semua. Jadi jangan pikir kita di kota ini justru kita bisa protektif. Di daerah itu bukan lagi, udah jebol deh. Ya. Narkoba itu tidak keluar kemana-mana, hanya dikonsumsi di beberapa kabupaten, yang kata Pak Sumirat. Nah ini persoalan yang akan kita hadapi, dan saya optimis ya, kalau kita bisa merekrut itu dari keluarga kita dulu, itu pasti bisa. Itu. Nah, mengenai waktunya itu udah dibuat setting seperti itu, ya kita siapkanlah waktunya itu. Ya, memang saya ini berlapis-lapis sibuknya nih. Yang pertama di Komisi Keluarga, kemudian juga di ME, lalu juga di beberapa kategorial itu yang mana mau dipegang. Tapi untuk komitmen kita untuk GR ini, saya selalu katakan dengan Pak Don, semangatnya itu tidak mati. Gerakannya saja yang stop dulu, bukan artian dia berhenti, tetapi melihat timeline. Bisa 2 tahun sekali, bisa 3 tahun sekali. Tetapi kalau kita angkatan 25 ini pembuktian bahwa kita memang 35 tahun, 25 angkatan, dan keinginan senior-senior mau mengadakan pertemuan yang selalu tidak jadi, Agustus, ya kan? Karena nanti saya mau ketemu Bang Urai lagi, waktu itu dia agak, ya biasalah Bang Urai kan, serius tapi lagi kondisi minum air pintar ya agak bingung juga saya, ya pas pawai. Jadi semangat untuk yang muda ya. Kami tidak ada menganggap kalian kurang kok pengalaman. Justru kami ini malah ya sangat respect, apresiasi gitu. Ada anak muda yang masih mau seperti ini begitu. Kalau saya ya, makanya hari ini saya ditelepon, saya hanya ngasih jempol aja dengan Pak Don. Karena memang untuk menjawab saja tuh nambah ke bawah itu aja agak sulit gitu. Itu biasa saya kasih salam-salam itu udah saya copy paste dah. ada 100 grup, cuman 3 Pak Don bilang ini penting, ya kan? Nah itu yang jadi, ya saya berharap sih nanti untuk yang muda-muda ini, ya kan, saya udah katakan ya jadi tim lah begitu. Karena 5 tahun ke depan ini kalian lah yang megang-megangnya begini. Kalau kami ini hanya melihat, kalau Pak Don ya terus memegang kan gitu. Kalau kami kan melihat dan memegang. Ada ilustrasi Pak Don itu tentang gajah tuh kan. Ada yang megang belalainya. Itu kan lama baru, udah berapa puluh tahun baru kita paham apa yang dimaksud Pak Don nih. Ada yang megang telinganya, ada yang megang ekor, oh ini gajah. Oh ini gajah tuh, oh seperti ular ya. Ya inilah pengkaderan begitu. Ya kita baru tahap dari mana gitu. Mungkin ada yang baru megang kakinya. Ya itu ada ya, enggak tahu ya, angkatan-angkatan itu biasa dikasih ilustrasi Pak Don tuh yang megang telinga gajah ya. Ada yang megang kemaluannya, oh ini pengkaderan nih. Makanya apa yang disampaikan Pak Don kepada materi-materi yang kunci-kunci itu lama baru kita bisa cerna. Sejak puluhan tahun, oh ini maksud Pak Don nih. Nanti suatu saat pengkaderan nih, ada yang hanya megang kupingnya, ada yang megang kornea dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya, cukup lengkap ya. Baik dari segi pengalaman hidup sendiri maupun pemikiran-pemikiran dan dorongan. Ya, memang betul. Semangat orang itu ketika disentuh sedikit saja
ini dulu berapa lama tidak respon biasa, tapi kemarin belum respon. Yang paling pertama merespon Ikna. Mantap. Senior. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Kalau untuk peserta, kalau untuk saya berminyak ideal egonya pribadi ya, enaknya bermain kesannya bermain tuh jumlah peserta itu asiknya di 35, nggak terlalu ramai, juga nggak terlalu asiknya dari 26 ke 35 kurang lebih 29 ya. Salah satu metode perekrutan seperti Bang Ian bilang dari turunan keluarga. Di luar itu ada salah satu semikirnya agak terkesan menjebak, ya nggak apa-apa, tapi tujuan kita baik. Kita ngajak teman ataupun temannya teman, ada kegiatan, ikut yuk, aku juga ikut. Jadi kita mengatasnamakan kita ikut. Jangan kita hanya tok mengkaderkan dia, coba kita ikut. Jadi dia mau, karena dia kenal tahu dari kita, ikut. Kita membawa dia, kita juga ikut. Nanti kalau proses di sana itu nanti lah, kalau gitu, salah satu itu. Dengan sisa waktu ini, Selatan masih bisa ngejar angka 10 dari kekurangan tuh, serta masih bisa. Modelnya gitu, nyebak nggak nyebak lah. Kenapa aku bilang nyebak nggak nyebak? Saya pernah ada kisah dulu kan, waktu pas kita di Nyarungko, saya pernah membawa orang, tapi dia bilang dia anak, orang nggak tahu, orang teman di yang orang Senakin, rajin ke gereja, pokoknya rajin lah ke gereja bisa. Ketika ngomong retret, retret itu apa sih? Tapi rajin ke gereja, dia nggak tahu. Mau ngomong susah, tapi nggak ngomong. Dia rajin ke gereja, tapi retret nggak tahu. Saya bilang kalau bahasa menjebak, ya menjebak nggak apa-apa. Dan tujuannya menjebaknya, ada kita nih, yuk kita ikut, kita. Bahasa itu kita. Jangan hanya dia tok kita, jadi dia mau modelnya. Yang enak tuh sebenarnya memang di generasi kalian nih yang enaknya. Bahasanya tuh kita. Jangan kamu mau ikut, jangan pakai kamu mau ikut. Yuk kita ikut. Itu jebakannya gitu. Yuk kita ikut. Aku udah kok daftar, walaupun formulir fiktif kalian bawa pun aku udah daftar nggak masalah. Tunjukin aja nggak apa-apa. Udah daftar. Yuk ikut. Gitu. Itu kalau untuk peserta. Kalau untuk biaya, saya rasa itu seperti yang udah pasti akan tercukupi. Untuk tempat, saya kurang tahu di sana, kan belum pernah lihat sana. Seperti Pak Don bilang Irama itu, apapun kondisi alamnya kita bisa bermain, nggak masalah. Memang lebih mendekatkannya ke peserta sih, karena kondisi sekarang yang saya nggak mikirkan masalah biaya, itu lebih ke pesertanya lah. Jadi sisa waktu ini pasti bisa terkejar. Ideal asiknya di angka 35. 6, kalau kita masih nanti 10 aman. Masuk masalah segala macam laki perempuan ataupun daerah wilayah itu nanti dulu, ada jumlah dulu. Saya rasa itu dulu sih masalah yang mau diomongkan, masalah daftar itu biaya aman nanti. Ya, jadi ini kelihatan sistem rekrutmen bermacam cara sebenarnya, kreativitas. Ya, saya kira apa yang dikatakan menjebak, saya juga biasanya menyuruh orang lain, kamu ikut dulu, saya juga ikut. Itu ada teman anak buah di kantor saya, dia menawarkan kepada saya, bagus Pak kalau Bapak ikut. Aku juga tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, saya senang. Sekali sampai di sana, dia heran, kok Pak yang mimpin rupanya. Sampai dia minta izin pada saya, minta surat izin, karena dia kan bekerja. Oh boleh, saya keluarkan. Nah, itu memang ini persis dia katakan untuk berubah, tapi ya happy sebenarnya. Setelah dia pulang di sana, dia kita ini sama seperti katakan yang tadi. Nggak ada lagi senior junior, sama, tinggal pengalaman yang berbeda saja. Maka kan ketika saya berkomunikasi dengan Sheryl, dengan Angeline, dengan Desa, saya
anggap ada yang paling berjasa, paling berguna untuk itu. Kan ada juga kan dia diusaha buat evidence-kan bahwa Bagi Silakan. senior. Baik, terima kasih kita semua, Pak Don yang telah membuka tadi kalian pertama. Saya lihat karena dari mulai bicaranya dari Tere, Pak Kutan, terima kasih untuk Tere, Seril, Angel, Merta, dan itu sering ketemu ya Pak Eka. Nah, terima kasih semua. Pertama, kita mengapresiasi apa yang menjadi kerja teman-teman sekarang. Karena bukan tidak peduli. Saya sering juga tanya teman-teman gimana nih perkembangan, karena memang saya bilang ada semacam kekhawatiran juga, ini jadi enggak. Nah, itu yang apa kesan yang kita dapat. Ini kita sering ketemu teman-teman nanya-nanya. Nah, mudah-mudahan saya bilang kita berdiskusi ya. Kemudian dikit sih, tapi kita yakin teman-teman yang udah ditunjuk pasti jalan. Memang selama ini apa seperti Pak Don bilang, mungkin ada keinginan menghubungi kita apa segala kan, yang senior mungkin menganggap senior, padahal kalau sudah selesai itu sama, tidak ada seperti yang kata Pak Don. Jangan menilai, jangan segan sungkan masa ini lebih senior. Dulu kan macam Eka tuh sering datang ke rumah, mungkin Pak katanya datang mungkin di sela-sela bulan kerja apa segala mampir ke rumah kan. Atau dia tim persiapan. Nah itu pertama, tapi saya merasa senang karena pada hari ini udah bisa tahu perkembangannya seperti apa dan keyakinan kita bersama. Yang pertama saya mengomentari masalah tadi yang 3 yang harus ada kan. Ada tempat, ada peserta, dan dana, itu yang lebih penting. Kalau tempat tidak masalah karena sudah oke kan. Situasi yang ada kita bisa manfaatkan. Saya sendiri sudah 2 kali ada kegiatan di situ, kami kegiatan dari CU ya, sudah 2 kali. Nah, soal kekurangan pandailah kita, karena kita dulu tuh pernah weekend di Toho tidak ada lapangan bola, kita masih bisa main bola. Nah itulah khas Gemah Rohni gitu. Tak ada lapangan bola, bisa main bola. sawang atas panen tuh di lapangan. Masalah anggota memang ya silahkan dengan bukan hanya tugas Tere sendiri, tugas kita semua dengan teman-teman lain silahkan diimbau. Memang di grup besar tuh sekali saya komen nanya berapa sih peserta, sebenarnya itu bukti bahwa sebenarnya saya mengkhawatirkan itu karena udah digaungkan. Nah itu dulu tuh pertama juga Pak Don, kenapa kami di luar berbicara dengan teman-teman minta jangan terlalu jauh lah tempat, mudah-mudahan dekat, karena ini udah dari dulu juga bilang mungkin ini angkatan terakhir Mungkin. jadi ada dari kawan-kawan. Nah, beberapa kesibukan kalau dekatkan kita lebih banyak bisa membantu kesana. Mobile. Seperti yang disampaikan Pak Don, mungkin pulang sebentar ke sana lagi gitu kalau memang ada tugas itu. Nah, oke, soal peserta tugas kita bersama sekarang. Kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan sampai pada teknis persiapan, silahkan. Ada yang udah pengalaman yang dibilangkan Pak Don tadi. Soal dana, nah memang beberapa dari dulu dengan Pak Mano sampai sekarang memang saya selalu monitor di situ. Nah, sehingga tapi memang Tuhan roh bekerja, tidak pernah kita gagal karena tidak punya dana. Nah, itu yang hebatnya. Bahkan ada satu angkatan kami dengan Pak Mano, dananya kurang tetap berangkat. Jadi akhirnya saya tinggal karena saya harus mencari dana untuk kekurangan ini, jangan sampai kita berutang di sana. Rupanya hari berikut saya udah dapat dana,
pergi saya sendiri ke sana, saya serah ke bendahara Tika pun rasanya waduh senangnya bahwa kami pasti bisa melaksanakannya. Apalagi sekarang. Tapi walaupun demikian kita tetap harus bekerja. Nanti proposalnya dipersilahkan. Tentu itu juga harus hati-hati dengan proposal. Nah, karena di G sendiri pengalaman kami kan bukan tidak percaya, tapi kan dah berapa angkatan ada juga yang nakal-nakal. Nah, jangan sampai ada yang memanfaatkan proposal untuk hal-hal yang kurang baik. Itu syaratnya. Itu soal dana. Kalau dari untuk materi Pak Don peserta itu yang memang saya juga sering juga konsen di situ. Kalau masalah yang lain silahkan. Tapi yang mau kita selamatkan sekarang memang sudah gawat darurat, memang masalah narkoba. Itu jangan sampai dada harus ada. Karena udah dididik luar biasa di rumah oleh orang tua dari jaga Indonesia, dia berkawan diracuni teman. Ya. Ini yang terjadi bukan hanya dengan anak-anak, orang sesama anggota dewan kawannya diracuni dengan narkoba. Saya ada berapa teman saya dulu DPN, saya bilang narkoba yang ada di Pontianak ini kemudian jatuhnya dari langit. Kok kamu bilang itu? Iya. Kalau dari darat, aku bilang dari air, kalian kan tahu. Kenapa itu bisa lolos terus? Ada terus. Yang kalian tangkap tuh beredar yang 1,2 gram. Tuh, mana bandar besar? Itu yang mengancam luar biasa saya. Waduh, tetangga saya sendiri ada 1, 2, 3 sebelah rumah saya sampai berantakan keluarga. Ujung lagi anak-anak masih seumuran anak saya sudah kacau, sudah sekolah kena narkoba. Ada lagi pagi-pagi saya aja kompleks saya tuh 20 lebih ya umur. Pagi-pagi dengan orang teriak-teriak saya keluar kira ada rampok, rupanya tetangga ujung-ujung lagi ditangkap polisi narkoba. Luar biasa. Saya tanya kawan-kawan, Pak katanya, orang polisi di Parit Pangeran tuh Pak, itu yang sudah terdata di kami ada 179 Pak, itu 2 tahun lalu pecandu sepanjang Parit Pangeran tuh Pak, itu yang terdata Pak. Nah itu makanya ada juga saya dengar anak-anak OMK kena narkoba sampai ada nyuri-nyuri duit di gereja itu. Tahu saya walaupun saya sering sembahyangnya ke STT ketemu Eka, jarang-jarang saya ke Stella Maris kan. Nah itu makanya hal itu yang tadi penting untuk penyelamatan. Sebaik-baiknya kita di rumah ketika bekerja berteman kawan itu diracuni teman. Nongkrong di kafe hati-hati kalian yang muda-muda nih kan. Tengah-tengah diracuni teman, minum tengah kita dimasuki, lama-lama kena habis lah. Pokoknya kalau udah masuk ke situ tidak akan bisa keluar. Sampai di rutan, saya ke rutan ikut kelompok pelayanan kan, Jepang. Ada yang mau saya ini orang tuanya saya kenal, tak bisa dijenguk Pak katanya. Kenapa? Dia masuk dalam kerangkeng. Jadi bukan bisa berdiri Pak, sangkar duduk pun segini, dimasuk ke sangkar dia. Di ruang isolasi. Di rutan. Di rutan. Nah itu, orang katanya. Karena saya kenal dengan orang tua saya mau enggak boleh begini. Kenapa enggak boleh? Dia masuk sangkar Pak. Seperti apa sangkarnya saya bilang? Sangkarnya itu ini Pak, enggak bisa. Kayak anjing. Nah, kayak anjing. Selebar badan. Itu Karena dia kelahi. Itu yang mau saya itu harus ada, silahkan nanti dicari orang bicara tentang itu. Untuk sementara begitu dulu soal sampai tenis ke sana nanti tanya dengan yang ada pengalaman bagaimana teknis bekerja dari tim sekretariat itu kan, silakan nanti itu dengan saya sungkan. Selamat melanjutkan pekerjaan kita bersama. Terima kasih.